Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di Time Travel. Rahayu dan salam sejahtera. Waduh, Liv, berita di internet sekarang itu banyak hal yang bikin penasaran. Alif tahu nggak nih, ada cerita tentang seorang astronot yang sudah beberapa kali mengalami misi luar angkasa, dan dia 2 kali dipertemukan dengan penampakan seekor ular di luar angkasa. Kayaknya aku tahu deh cerita itu. Itu benar nggak sih sebenarnya kalau kayak gitu? Ya kan gitu kan. Ini ular tiba-tiba ada di luar angkasa gitu. Sebenarnya kalau dalam pandangan spiritualis sebenarnya seperti apa sih? Ini kan makhluk hidup yang kita tahu adanya di bumi, tapi kok ada di luar angkasa. Ini kan fenomena yang luar biasa. Kita banyak belakangan ini banyak dipertunjukkan fenomena-fenomena luar angkasa. Nah, menurut pendapat Alif gimana? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja ya. Langsung aja. Karena pertanyaannya tentang bagaimana pandangan spiritnya. Iya, secara spirit. Jadi kita tahu, selama ini kita taunya bahwa dunia spiritual itu adanya cuma ada di bumi. Bahwa manusia berdampingan dengan makhluk-makhluk lainnya di alam-alam sebelahnya. Ternyata kalau misalnya saya dengar cerita dari orang tua masa lampau dan sesekali diajak untuk melihat sekilas apa yang terjadi di wilayah luar bumi itu, ternyata sederhananya gini, luar angkasa itu nggak kosong, Mas. Iya, nggak kosong, nggak sepi. Maksudnya bukan yang berarti nggak ada kehidupan apapun. Iya, bukan kayak gitu. Ternyata di luar bumi itu kan banyak batu-batu berseliweran, ya kan? Yang orang bisa bilang itu sebagai asteroid. Kalau turun jatuh ke bumi itu jadi meteor. Yang ketika waktu diperlihatkan itu sekilas, ternyata di setiap benda-benda langit, di mana yang waktu itu terlihat adalah batu-batu asteroid itu, masing-masing dari batu itu ada, bisa dibilang ada penghuninya, ada sosok yang ada di situ, gitu. Di batu asteroidnya itu. Di setiap batu yang ada di luar angkasa, paling nggak yang terlihat di sekeliling wilayah bumi, gitu. Bumi kan berlapis-lapis kalau ke atas, ada 7 lapisan. Waktu itu kita pernah cerita di episode yang cukup lama lah ya, tentang perjalanan secara astral, orang astral projection, sampai mungkin entah itu di lapisan keberapa saya nggak tahu, tapi saya beranggapan bahwa itu di wilayah menuju wilayah luarnya bumi. Batas gitu kali. Iya, atmosfer ya. Batas gitu ya? Atmosfernya bumi. Dan itu kan udah berbeda. Betul. Hawanya, ruang lingkupnya udah beda, dan itu udah mulai bisa melihat dunia luar dari bumi. Yang mana itu kalau di dalam kegelapan luar angkasa itu ternyata banyak kehidupan yang ada di situ. Yang paling kelihatan itu batu-batu yang berseliweran, batu asteroid. Pas diperlihatkan itu, masing-masing dari batu itu punya ada sosok-sosoknya masing-masing, dan bentuknya beraneka ragam. Betul. Nah, saya juga pernah lihat kisah tentang astronot yang ngelihat ular itu, karena ularnya cukup panjang. Iya, lumayan panjang. Dari sejauh yang pernah saya tahu bahwa makhluk-makhluk yang ada di luar angkasa itu juga beraneka ragam jenisnya. Gitu. Saya pernah nanya, apakah itu real? Itu nyata, bisa ditemukan, atau sebetulnya itu berada di dimensi lain, atau gaib lah orang bilang. Dari jawaban yang pernah saya dengar adalah dua-duanya itu real. Jadi itu memang real, ada di luar angkasa. Tapi ternyata itu juga berada di dimensi lain. Nah, itu kan kesaksian orang. Nah, yang Alif saksikan sendiri itu seperti apa sebenarnya? Waktu ngelihat itu di batu-batuan itu ada tokoh yang macam-macam bentuknya, itu berdiri di atas batu itu. Di atas batu itu. Saya juga penasaran, apakah itu tokoh yang berdiri di batu itu, atau batu itu yang punya wujud manifestasi. Nah, gitu. Itu dia. Ternyata dari sejauh yang terlihat, itu ada tokoh yang berdiri di batu-batu itu. Dan mereka berseliweran kemanapun sesuai dengan garis edar si batu-batu asteroid itu. Mungkin hubungannya dengan kisah astronot itu, bisa jadi ketika astronot itu melakukan misi keluar angkasa, dia melihat
fenomena tersebut yang memang itu real adanya dalam dimensi lain di luar angkasa itu. Gitu. Apakah kalau misalnya orang pergi ke luar angkasa itu terbuka dengan sendirinya? Apa? Ini kan astronot ini kan istilahnya kan dia orang berpendidikan ya gitu segala macam. Menurutku kecil kemungkinannya dia berbicara hal yang paham. Halu atau apa gitu ya kan. Nah, sebenarnya yang dia lihat itu ketika dia ke sana, apakah memang sudah alamiahnya atau memang dia terbuka pandangannya? Sejujurnya untuk itu saya kurang tahu, karena masing-masing orang punya pengalaman yang berbeda-beda. Betul. Tapi sejauh yang pernah saya lihat, biasanya ketika melihat ke wilayah luar angkasa itu banyak terlihat fenomena-fenomena yang mengesankan, yang bisa orang bilang itu ajaib gitu, nggak pernah terlihat di bumi. Betul. Nah, bicara tentang sedikit lah ya, kok bisa ngelihat ke luar angkasa? Emang pernah naik kapal ulang-alik misalnya gitu atau naik roket? Tadi udah saya spill dikit bahwa itu perjalanan, orang bisa bilang itu astral projection. Betul. Selama ini astral projection yang dilakukan itu kebanyakan itu secara horizontal. Oh, di permukaan bumi. Ya, pokoknya secara horizontal. Ternyata hal tersebut itu bisa dilakukan juga dengan vertikal. Jadi nggak cuma ngelihat yang ada di wilayah sekelilingnya orang aja, tapi juga bisa ngelihat sampai ke atas. Kalau memang diizinkan, gitu. Memang dimampukan olehnya. Nah, Alif, kan tadi Alif cerita bahwa di batu-batu meteor itu ada tokoh-tokohnya, ada penjaganya lah ya di batu itu. Nah, itu kan kalau di luar angkasa ya, kan kita juga punya fenomena-fenomena di mana meteor itu jatuh ke bumi. Nah, itu yang jatuh batunya atau tokoh-tokoh itu juga ikut juga terbawa sampai ke bumi ini. Nah, dalam pandangan spirit Alif itu seperti apa fenomena meteor jatuh ke bumi? Kalau fenomena meteor jatuh ke bumi ya itu hal yang ilmiah, Mas. Betul. Karena memang daya gravitasinya bumi itu narik asteroid kan, dekat sama orbit sama medan magnetnya bumi kan. Kalau bicara tentang itu, sejauh ini saya belum pernah lihat tentang tokoh yang ikut dalam batu tersebut. Sejauh yang pernah saya lihat. Oke. Nggak tahu kalau misalnya ternyata ada orang yang melihat, oh ternyata ada tokoh yang jatuh juga, saya nggak tahu. Gitu sih. Gitu. Berarti kan yang Alif lihat di luar angkasa ini, berarti batunya ada, tokohnya ada. Iya. Tokohnya itu manifestasi dari batu itu manifestasi dari tokoh, nggak gitu? Ada yang batu sendiri aja batu ada yang lihat tokohnya di balik batu itu ada gitu. Bisa berdiri sendiri atau bisa bercampur keduanya. Ini sejauh yang terlihat dari batu-batu yang ada di sekitar bumi yang terlihat itu masing-masing ada tokoh-tokoh yang berdiri di atasnya dengan berbagai macam bentuknya. Jadi pengalaman saya ngelihat wilayah luar angkasa itu jadi hal yang sangat menakjubkan dan jadi hal yang buat saya tuh bersyukur jauh lebih banyak dari sebelumnya. Karena saya bersyukur bisa bisa dibawa ke titik tersebut dan melihat banyak hal dan belajar banyak hal. Jadinya cuman rasa syukur aja yang bisa terucap. Bahkan rasa syukur aja menurut saya itu nggak cukup. Lebih dari itu. Lebih dari itu ya, betul. Yang lebih dari kata-kata lah intinya. Itu sih paling. Oke. Ternyata luar angkasa yang kita pikir kosong begitu aja hampa gitu, ternyata memang ada cerita-ceritanya ya. Ada tokohnya, ada mungkin landscape kehidupan ya kali ya. Iya. Makanya mungkin leluhur zaman dulu jadi punya cerita-cerita mitos yang terkait dengan entah penamaan planet atau benda-benda langit yang sekitarnya. Jadi kita masih menerima nih cerita-cerita dari leluhur. Ternyata dikonfirmasi lagi dengan cerita yang Alif sampaikan di sekarang. Oke. Kayak gitu. Itu kali ya tentang episode kita kali ini, melihat fenomena yang ada makhluk yang kita lihat di bumi ternyata ada di luar angkasa. Semoga Sobat Time Travel suka dengan episode kita kali ini. Tetap like, share, comment, dan subscribe yang selalu terhubung dengan video-video kita yang terbaru. Sampai kita bertemu di penelusuran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.